Assalamualaikum sahabat-sahabat sekalian, selamat datang di channel Misteri Tejo. Hari ini saya akan mengajak Anda menyelami sebuah kisah nyata yang mengguncang hati banyak orang. Sebuah tragedi yang tidak hanya mengubah wajah Bali, tetapi juga menggetarkan dunia. Inilah kisah tentang tragedi bom Bali tahun 2002. Malam itu dentuman keras membelah langit Legian. Puluhan orang berlarian panik terjebak api dan dalam hitungan detik ratusan nyawa melayang. Tidak ada yang pernah menyangka, sebuah pulau yang dikenal damai dan penuh senyum, berubah menjadi lautan api dan tangis. Namun sahabat sekalian, kisah ini tidak berhenti di situ saja. Tragedi ini memiliki akar yang panjang, motif yang mengejutkan, serta pengungkapan besar yang melibatkan aparat dari dua negara. Dari malam penuh darah itu, lahir pula perubahan besar dalam sejarah Indonesia, hingga akhirnya para pelaku berhasil ditangkap dan diadili. Sahabat, cerita ini akan membawa kita menelusuri detik-detik menegangkan sebelum ledakan, bagaimana rencana itu disusun, hingga bagaimana dunia bersatu mencari keadilan. Jadi pastikan Anda menonton sampai akhir, karena kisah nyata ini bukan sekadar sejarah, tetapi juga sebuah peringatan agar kita tidak pernah lengah terhadap bahaya kebencian. Semoga bagi yang sudah menekan tombol like dan subscribe, selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta dilunaskan hutangnya. Amin ya rabbal alamin. Malam di Pulau Bali selalu memiliki daya tarik tersendiri. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, suasana di kawasan Legian, Kuta, terlihat begitu hidup. Jalan yang biasanya ramai oleh turis dan pejalan kaki kini dipadati dengan alunan musik, cahaya lampu warna-warni, serta deretan kendaraan yang hilir mudik membawa wisatawan. Bagi banyak orang, malam itu hanyalah sebuah akhir pekan biasa di surga tropis. Sebuah momen untuk melepaskan penat, berpesta, dan bersenang-senang. Tidak ada yang menyangka bahwa beberapa jam kemudian, tempat yang penuh tawa itu akan berubah menjadi salah satu lokasi tragedi terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Di sepanjang Jalan Legian berdiri dua tempat hiburan malam yang populer. Yang pertama adalah Paddy's Pub, sebuah bar dengan suasana santai yang sering menjadi tempat favorit para wisatawan asing untuk memulai malam mereka. Yang kedua adalah Sari Club, sebuah klub malam yang jauh lebih besar, terkenal dengan lantai dansanya yang luas, serta sering dipenuhi oleh para turis dari Australia, Eropa, maupun lokal. Malam itu, kedua tempat tersebut penuh sesak. Di dalamnya terdengar musik keras, dentuman bass, serta obrolan hangat para pengunjung yang saling bercampur. Minuman beredar dari meja ke meja, dan orang-orang menari dengan penuh semangat. Jam terus bergerak mendekati tengah malam. Udara malam terasa hangat, disertai angin laut yang sesekali berhembus melewati jalanan. Wisatawan berjalan santai dengan pakaian pantai, beberapa baru saja selesai makan malam. Sementara yang lain bergegas menuju klub untuk menikmati hiburan malam. Tawa dan sorakan terdengar di berbagai sudut jalan. Bali malam itu adalah potret kehidupan yang damai, seakan dunia luar tidak ada. Namun di balik semua keceriaan itu, tersembunyi sebuah rencana yang kelam. Di suatu titik di kawasan tersebut, beberapa orang sudah mempersiapkan sesuatu yang mematikan. Sebuah mobil van putih diparkir di dekat Sari Club. Tidak ada yang curiga. Van itu tampak biasa, sama seperti kendaraan lainnya yang sering terlihat di daerah tersebut. Sementara itu, seorang pria berjalan menuju Paddy's Pub dengan membawa sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang bisa dibayangkan siapapun di sekitar. Waktu terus berjalan. Pukul 23:05, suasana di dalam Paddy's Pub sedang mencapai puncaknya. Musik semakin keras. Para tamu menari dan tertawa, seolah malam itu tidak akan pernah berakhir. Namun, dalam sekejap, semuanya berubah. Sebuah ledakan keras terdengar, mengguncang bangunan dan memecahkan kaca. Orang-orang yang berada di dalam pub seketika berteriak ketakutan, berusaha mencari jalan keluar.
asap hitam mengepul, kepanikan melanda, dan tubuh-tubuh berdesakan menuju pintu. Belum sempat banyak orang memahami apa yang terjadi. Beberapa detik kemudian, ledakan yang jauh lebih dahsyat terdengar dari luar. Van putih yang diparkir di depan Sari Club meledak dengan kekuatan yang luar biasa besar. Ledakan ini tidak hanya menghancurkan bangunan klub, tetapi juga meratakan sebagian besar kawasan sekitarnya. Api menjalar dengan cepat, menelan apa saja yang ada di jalannya. Gelombang panas yang timbul begitu hebat hingga membuat orang-orang yang berada di radius puluhan meter merasakan sengatan luar biasa di kulit mereka. Kegelapan seketika menyelimuti kawasan yang sebelumnya penuh cahaya lampu. Api dan asap menggantikan sorotan lampu neon, sementara jeritan serta tangisan terdengar di segala arah. Beberapa orang mencoba berlari namun terjatuh karena terhantam puing-puing. Yang lain berusaha membantu, menarik tubuh-tubuh yang tergeletak di jalan. Suara sirene mobil yang bergegas mulai terdengar dari kejauhan. Namun bagi mereka yang ada di pusat ledakan, waktu terasa berjalan begitu lambat. Di lokasi berbeda, sekitar beberapa kilometer dari Kuta, sebuah ledakan lain terjadi. Kali ini di dekat konsulat Amerika Serikat di Denpasar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ledakan tersebut menambah kepanikan yang sudah menyelimuti pulau tersebut. Dalam hitungan menit, Bali yang biasanya tenang berubah menjadi medan kekacauan. Malam itu mencatat sejarah kelam. Dalam sekejap, ratusan orang terjebak dalam kobaran api dan reruntuhan. Jalan yang biasanya penuh tawa berubah menjadi jalan penuh tangis. Sari Club, yang hanya beberapa menit sebelumnya dipenuhi musik dan cahaya, kini menjadi puing-puing hitam dengan kobaran api yang tak kunjung padam. Para saksi mata menceritakan bagaimana mereka melihat api menyambar begitu cepat. Banyak yang mencoba membantu sesama, meski risiko bagi diri mereka sendiri sangat besar. Seorang pengunjung asal Australia mengatakan bahwa ia berlari keluar hanya untuk melihat kawan-kawannya masih terjebak di dalam kobaran api. Orang-orang saling berteriak, memanggil nama teman atau anggota keluarga mereka, berharap ada jawaban. Namun yang terdengar hanya tangisan dan suara api yang melahap kayu serta bangunan. Di rumah sakit terdekat, lonceng darurat berbunyi berkali-kali. Para tenaga medis yang tidak sedang bertugas dipanggil kembali. Ambulans berdatangan membawa korban satu persatu. Mereka yang selamat banyak mengalami luka bakar parah. Beberapa bahkan tidak sadarkan diri. Darah, bau asap, serta jeritan kesakitan memenuhi ruang gawat darurat. Dokter dan perawat berusaha bekerja secepat mungkin, namun jumlah korban terlalu banyak untuk ditangani dalam waktu singkat. Sementara itu, kabar tentang ledakan di Bali menyebar begitu cepat. Wartawan lokal mulai menyiarkan informasi darurat, dan tidak lama kemudian berita ini sampai ke Australia, Eropa, hingga Amerika. Telepon berdering di banyak rumah, keluarga di berbagai negara berusaha memastikan keadaan orang-orang yang mereka cintai yang sedang berlibur di Bali. Dalam waktu yang sangat singkat, suasana damai yang dikenal Bali berubah total. Pulau yang dijuluki Pulau Dewata kini menjadi pusat perhatian dunia, bukan karena keindahan alamnya, melainkan karena sebuah tragedi yang belum pernah terjadi sebelumnya di sana. Ledakan itu bukan hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga menghancurkan hati banyak orang. Tragedi ini menandai awal dari sebuah perjalanan panjang. Sebuah perjalanan tentang bagaimana sebuah rencana kelam bisa mengubah wajah sebuah pulau yang indah. Sebuah perjalanan tentang kehilangan, tentang keberanian, dan juga tentang perjuangan panjang untuk mencari keadilan. Malam itu hanyalah awal. Sebuah awal yang penuh dengan misteri, ketakutan, serta pertanyaan besar. Siapa yang berada di balik semua ini, dan apa yang sebenarnya mereka inginkan? Dan malam itu, 12 Oktober tahun 2002, akan selalu dikenang sebagai malam ketika langit Bali berubah warna. Dari cahaya lampu pesta menjadi merah api yang menelan begitu banyak nyawa. Dari tawa dan musik menjadi tangis serta kesunyian. Dari kehidupan yang penuh harapan menjadi tragedi yang meninggalkan luka mendalam bagi dunia. Tragedi besar tidak pernah lahir begitu saja. Ia selalu bermula dari sebuah ide, sebuah perasaan atau sebuah keyakinan yang disalahartikan. Untuk memahami apa yang terjadi pada malam 12 Oktober tahun 2002 di Bali, kita perlu menelusuri kembali akar dari peristiwa itu. Apa yang membuat sekelompok orang menyusun sebuah rencana begitu kejam?
yang akhirnya merenggut nyawa lebih dari 200 orang yang sama sekali tidak bersalah. Jauh sebelum ledakan itu terjadi, ada sebuah jaringan yang perlahan tumbuh di Asia Tenggara. Jaringan itu dikenal sebagai Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang terhubung dengan kelompok teror global. Jaringan ini terbentuk dari orang-orang yang pernah terlibat dalam konflik di berbagai wilayah, terutama di Afghanistan pada era 80-an. Di sana mereka terlatih dalam perang, bersentuhan dengan ideologi garis keras, dan kemudian kembali ke tanah asal dengan membawa visi yang gelap. Jemaah Islamiyah dipimpin oleh tokoh-tokoh yang memiliki kemampuan untuk memengaruhi, mengorganisir, serta merekrut anggota baru. Mereka memanfaatkan situasi politik, sosial, serta perasaan tidak adil yang ada di kalangan sebagian orang untuk memperkuat keyakinan kelompok mereka. Dengan alasan membela agama, mereka menanamkan ide bahwa menyerang apa yang dianggap simbol dunia barat adalah sebuah bentuk perjuangan. Padahal pada kenyataannya, tindakan itu hanya membawa kehancuran, penderitaan, dan luka yang tidak pernah mudah disembuhkan. Menjelang akhir tahun 90-an dan memasuki awal tahun 2000, Jemaah Islamiyah semakin terstruktur. Mereka membagi kelompok ke dalam sel-sel kecil yang masing-masing memiliki tugas. Ada yang bertanggung jawab pada logistik, ada yang bertugas merakit bom, ada yang melakukan pengintaian, dan ada pula yang bertindak sebagai eksekutor. Struktur seperti ini membuat mereka sulit dilacak, karena setiap sel hanya mengetahui sebagian kecil dari keseluruhan rencana. Di balik tragedi Bali, ada nama-nama yang kemudian dikenal luas. Mereka adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam penyusunan serta pelaksanaan rencana. Di antaranya ada Amrozi, Ali Gufron yang dikenal dengan nama Mukhlas, Imam Samudra, serta Ali Imron. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yaitu melancarkan sebuah serangan besar. Motif mereka tidak muncul secara tiba-tiba. Di mata kelompok ini, Bali dengan segala gemerlap hiburan malamnya dianggap sebagai simbol kebebasan gaya hidup Barat. Ribuan wisatawan asing yang berkunjung setiap bulan menjadi alasan utama mengapa pulau ini dipilih. Mereka ingin menciptakan ketakutan, mengirim pesan bahwa tempat yang selama ini dikenal damai tidak lagi aman. Rencana besar itu mulai disusun dengan hati-hati. Para pelaku berkumpul, berdiskusi, dan menentukan lokasi. Legian dipilih karena selalu dipadati wisatawan setiap malam. Di sana terdapat klub-klub yang populer, dan dengan satu serangan saja mereka bisa menimbulkan jumlah korban yang sangat besar. Mereka melakukan pengintaian, menghitung jam-jam paling ramai, serta memetakan jalur masuk dan keluar kawasan itu. Semua dipersiapkan dengan detail. Tahap berikutnya adalah menyiapkan bahan peledak. Mereka membeli bahan-bahan kimia yang pada dasarnya digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti pupuk, namun dalam jumlah besar dan dengan campuran tertentu, bahan itu bisa menjadi sesuatu yang mematikan. Di sebuah rumah yang dijadikan tempat perakitan, mereka meracik bahan-bahan itu dengan penuh kesabaran. Ada yang mengaduk, ada yang mengukur, dan ada pula yang memastikan semua berjalan sesuai rencana. Bau bahan kimia menyengat memenuhi udara, namun bagi mereka itu adalah aroma dari sebuah tujuan yang mereka yakini. Ali Imron, salah satu dari mereka, kelak menceritakan bagaimana proses itu berlangsung. Ia menjelaskan dengan detail bagaimana bahan peledak diracik, bagaimana van putih Mitsubishi dipersiapkan untuk membawa bom utama, serta bagaimana setiap komponen dipasang. Bagi orang awam, mungkin sulit membayangkan bahwa sebuah kendaraan biasa bisa berubah menjadi senjata yang mampu menghancurkan sebuah bangunan besar hanya dalam hitungan detik. Namun begitulah kenyataannya. Selain itu, ada pula perencanaan mengenai siapa yang akan melakukan apa pada malam kejadian. Ada yang bertugas mengemudikan mobil yang berisi bom, ada yang membawa bom rompi ke dalam klub, dan ada pula yang bertugas mengawasi dari kejauhan. Semua peran itu ditentukan dengan tegas, tidak ada yang dilakukan secara mendadak. Mereka menjalani proses persiapan berbulan-bulan hanya untuk memastikan bahwa rencana itu berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Meski begitu, di balik semua perencanaan yang tampak dingin dan terukur, ada sisi manusiawi yang ironis. Amrozi, misalnya,
dikenal sebagai orang yang sering bercanda di lingkungannya. Ia bahkan dijuluki sebagai si tukang bercanda. Namun siapa sangka, di balik wajah ramah dan sifatnya yang terlihat ringan, tersimpan tekad untuk menjadi bagian dari aksi yang mengerikan. Hal ini menunjukkan bahwa terkadang wajah sehari-hari seseorang tidak selalu mencerminkan apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di dalam hati. Motif ideologis mereka diperkuat dengan narasi balas dendam terhadap kebijakan luar negeri negara-negara besar. Mereka percaya bahwa dengan menyerang wisatawan, pesan mereka akan sampai ke seluruh dunia. Namun yang mereka abaikan adalah kenyataan bahwa korban terbesar dari serangan ini bukanlah orang-orang yang mereka anggap musuh, melainkan orang-orang biasa yang tidak memiliki keterlibatan sama sekali dengan urusan politik. Ada warga lokal yang bekerja di klub malam, ada pedagang kaki lima di sekitar lokasi, ada sopir taksi yang menunggu penumpang, dan ada pula warga asing yang hanya ingin berlibur. Semuanya menjadi korban dari sebuah rencana yang buta. Dalam tahap perencanaan, mereka juga sempat memperdebatkan target. Ada yang mengusulkan untuk menyerang hotel-hotel besar. Ada pula yang menyebutkan kedutaan. Namun akhirnya mereka sepakat bahwa klub malam di Legian adalah pilihan paling tepat, karena dapat dipastikan akan menimbulkan jumlah korban yang masif serta mendapatkan perhatian dunia. Ketika hari semakin dekat, para pelaku tidak menunjukkan kegelisahan kepada orang lain di sekitarnya. Mereka tetap menjalani kehidupan sehari-hari, bercampur dengan masyarakat, dan tidak menimbulkan kecurigaan. Namun di balik itu, mereka menyimpan rahasia besar yang kelak akan mengubah wajah Bali selamanya. Rencana ini tidak hanya soal bom dan target, tetapi juga soal keyakinan yang mereka tanamkan pada diri sendiri. Mereka berulang kali meyakinkan diri bahwa tindakan ini adalah bentuk pengorbanan. Mereka percaya bahwa dengan melakukannya, mereka sedang menjalankan sesuatu yang mulia. Pandangan yang menyimpang ini membuat mereka semakin kuat dalam melangkah menuju malam itu. Beberapa hari sebelum tanggal 12 Oktober, semua persiapan sudah hampir selesai. Mobil van sudah diisi dengan bahan peledak, bom rompi sudah siap dipakai, dan pengintaian terakhir sudah dilakukan. Para pelaku hanya tinggal menunggu waktu. Tidak ada tanda-tanda keraguan. Meski sebenarnya dalam hati kecil sebagian dari mereka mungkin muncul pertanyaan. Namun pertanyaan itu segera ditenggelamkan oleh keyakinan yang telah mereka bangun bertahun-tahun. Dan akhirnya, malam itu pun tiba. Sebuah malam yang sebelumnya hanya ada di atas kertas perencanaan, kini siap untuk diwujudkan. Para pelaku menyiapkan diri masing-masing, mengambil posisi, dan bersiap untuk mengeksekusi rencana yang telah mereka susun dengan penuh kesabaran. Apa yang terjadi setelah itu sudah kita ketahui. Ledakan yang mengguncang dunia. Tetapi untuk sampai pada titik itu, perjalanan panjang telah ditempuh. Perjalanan yang berawal dari ide, berkembang menjadi rencana, dan kemudian berakhir dengan tragedi. Inilah akar dari peristiwa kelam itu. Inilah awal dari sebuah rencana yang akan meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi Bali, tetapi juga bagi banyak keluarga di berbagai belahan dunia. Setiap rencana besar pada akhirnya akan sampai pada titik pelaksanaan. Begitu pula dengan rencana kelam yang telah disusun oleh kelompok itu selama berbulan-bulan. Setelah semua bahan peledak selesai dirakit, mobil van putih sudah terparkir di lokasi yang strategis, dan peran setiap orang sudah ditentukan dengan jelas. Malam 12 Oktober, tahun 2002 menjadi panggung bagi eksekusi sebuah serangan yang akan mengguncang dunia. Sejak sore hari, para pelaku sudah mempersiapkan diri masing-masing. Mereka berkumpul di sebuah tempat sederhana, berbicara dengan suara pelan, lalu berpisah menuju tugas yang telah ditetapkan. Tidak ada keraguan yang tampak di wajah mereka. Masing-masing menjalankan peran dengan keyakinan penuh bahwa malam itu akan menjadi malam yang menentukan. Malam di Legian terasa semakin ramai. Jalan dipenuhi wisatawan, klub-klub penuh sesak, dan deru musik terdengar hingga ke jalanan. Bagi para pelaku, suasana ini adalah tanda bahwa rencana mereka akan berjalan sesuai harapan. Semakin banyak orang yang berada di dalam klub, semakin besar pula dampak yang akan ditimbulkan. Salah satu dari mereka berjalan menuju Paddy's Pub.
Dengan langkah yang tampak biasa saja, ia memasuki bar tersebut membawa sebuah bom rompi yang sudah disiapkan. Di dalam, pengunjung sedang berpesta, menikmati musik dan minuman, tidak menyadari bahwa seseorang yang baru saja masuk membawa sesuatu yang mematikan. Ia memilih waktu yang tepat, lalu dalam hitungan detik, suara ledakan keras mengguncang ruangan. Gelas-gelas pecah, lampu mati, dan tubuh-tubuh terlempar ke segala arah. Kepanikan pun langsung pecah. Orang-orang berteriak histeris, berusaha mencari jalan keluar. Mereka yang masih bisa berdiri berlari ke pintu, sementara yang terluka merintih di lantai. Asap hitam memenuhi udara, membuat penglihatan kabur. Namun kepanikan itu baru saja dimulai. Tidak jauh dari sana, sebuah van putih Mitsubishi L300 terparkir di depan Sari Club. Di dalam mobil tersebut tersimpan bom besar dengan daya ledak yang jauh lebih kuat daripada ledakan pertama. Pengemudi yang ditugaskan untuk meledakkan bom itu sudah menunggu waktu yang tepat. Dan beberapa detik setelah ledakan pertama, bom utama diledakkan. Suara ledakannya begitu dahsyat. Gelombang kejut merambat dengan kecepatan tinggi, menghancurkan kaca-kaca bangunan di sekitar, merobohkan dinding, dan membuat lantai berguncang hebat. Api besar seketika menjalar, menelan Sari Club dan bangunan-bangunan di sekitarnya. Dalam sekejap, suasana pesta berubah menjadi neraka. Orang-orang yang sedang menari di lantai dansa tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Api yang muncul bukan api biasa. Bahan peledak yang dipakai dicampur dengan bahan kimia yang memperkuat efeknya, menghasilkan kobaran api yang luar biasa panas. Mereka yang berada dekat dengan pusat ledakan langsung terseret dalam kobaran api. Bagi yang lebih jauh, serpihan dan gelombang panas tetap memberikan luka serius. Jeritan terdengar di segala arah. Sebagian orang mencoba menolong dengan cara apapun yang bisa mereka lakukan. Ada yang berusaha menarik temannya keluar dari puing, ada yang menyiramkan air seadanya untuk memadamkan api di tubuh seseorang, dan ada pula yang hanya bisa menangis menyaksikan semuanya. Di luar, jalan Legian yang biasanya penuh lampu kini dipenuhi asap hitam. Orang-orang berlarian ke segala arah. Beberapa turis asing tampak kebingungan, berusaha mencari teman mereka. Ada yang kehilangan alas kaki, ada yang bajunya terbakar, ada yang penuh luka. Sementara itu, kendaraan yang terparkir di pinggir jalan ikut terbakar, menambah kekacauan yang sudah tidak terkendali. Sekitar beberapa menit kemudian, di lokasi berbeda, sebuah ledakan kecil kembali terjadi di dekat konsulat Amerika di Denpasar. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, ledakan ini menambah kepanikan yang sudah meluas. Banyak orang berpikir bahwa Bali sedang diserang dari berbagai arah. Di kawasan Kuta, situasi semakin tidak terkendali. Api terus membesar, sementara jumlah korban yang tergeletak di jalan semakin banyak. Polisi dan pemadam kebakaran mulai berdatangan, namun akses menuju lokasi terhambat oleh kepanikan massa. Ambulans berdatangan satu persatu membawa korban yang masih bernapas ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit Sanglah, suasana berubah drastis. Koridor yang biasanya tenang kini dipenuhi korban luka bakar, korban dengan luka parah, dan keluarga yang menangis. Dokter dan perawat kewalahan. Mereka harus memilih siapa yang bisa diselamatkan terlebih dahulu. Banyak pasien membutuhkan alat bantu pernapasan, sementara jumlah peralatan sangat terbatas. Beberapa korban akhirnya dievakuasi ke luar negeri, terutama ke Darwin, Australia, karena peralatan medis di Bali tidak cukup untuk menangani jumlah korban luka bakar dalam skala besar. Pesawat militer diterbangkan khusus untuk mengangkut pasien, sementara tim medis dari berbagai negara berdatangan memberikan bantuan. Bagi saksi mata, malam itu seperti mimpi buruk yang nyata. Seorang wisatawan menceritakan bagaimana ia melihat tubuh temannya terlempar beberapa meter dari pusat ledakan. Yang lain mengatakan bahwa mereka mendengar suara seperti guntur, lalu merasakan panas yang membakar wajah mereka. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu tiba-tiba, dan begitu kejam. Ledakan di Sari Club tidak hanya menghancurkan bangunan, tetapi juga merusak seluruh kawasan sekitarnya. Banyak toko, restoran, dan rumah di sekitar ikut terkena dampak. Jalan Legian yang sebelumnya menjadi pusat hiburan malam, kini berubah menjadi lautan puing, apek, dan tangisan. Dalam hitungan menit,
Bali yang dikenal dengan keindahan dan ketenangannya berubah menjadi pusat perhatian dunia karena tragedi ini. Televisi internasional segera menyiarkan kabar darurat. Gambar-gambar kobaran api di Legian ditampilkan di layar kaca di seluruh dunia. Dunia terkejut. Jumlah korban terus bertambah dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, 202 orang meninggal dunia dalam tragedi ini, termasuk 88 warga Australia, 38 warga Indonesia, dan puluhan orang dari berbagai negara lainnya. Ratusan lainnya luka-luka, banyak diantaranya mengalami luka bakar parah yang meninggalkan bekas seumur hidup. Malam itu menjadi titik balik bagi banyak orang. Para korban selamat harus berjuang menghadapi trauma yang sangat dalam. Keluarga korban di berbagai negara menerima kabar duka dengan tangisan. Bali, yang selama ini dikenal sebagai pulau wisata penuh kedamaian, kini tercatat dalam sejarah sebagai lokasi salah satu serangan terburuk di Asia Tenggara. Eksekusi serangan itu berjalan persis seperti yang direncanakan para pelaku. Namun yang tidak pernah mereka bayangkan adalah bagaimana dunia akan merespons, bagaimana kepedihan akan menyebar begitu luas, dan bagaimana rasa kehilangan akan menyatukan orang-orang dari berbagai negara untuk mengecam aksi itu. Malam 12 Oktober 2002 bukan hanya tentang ledakan. Malam itu adalah tentang bagaimana sebuah rencana bisa mengubah wajah sebuah tempat, tentang bagaimana kebencian bisa melahirkan penderitaan, dan tentang bagaimana sebuah tragedi meninggalkan luka panjang yang akan selalu dikenang. Ledakan di kawasan Legian telah mengubah malam Bali menjadi lautan api. Suara dentuman masih menggema di telinga para saksi, sementara asap tebal hitam menutupi pandangan. Dari kejauhan, cahaya merah menyala di langit, seakan sebuah gunung berapi baru saja meletus. Tetapi ini bukan bencana alam. Ini adalah perbuatan manusia. Sebuah rencana kelam yang kini telah menimbulkan kekacauan besar. Di sekitar lokasi ledakan, orang-orang berlarian tanpa arah. Sebagian masih dalam keadaan syok, tubuh mereka berlumuran darah, wajah penuh debu dan abu. Ada yang merintih kesakitan sambil menahan luka bakar, ada pula yang berteriak memanggil nama teman atau keluarga yang terpisah. Jalan yang biasanya dipenuhi suara musik kini berubah menjadi pemandangan yang memilukan, di mana tubuh-tubuh tergeletak bercampur dengan serpihan kaca, kayu, dan besi yang terpelintir. Petugas pertama yang tiba di lokasi adalah warga sekitar. Mereka berlari tanpa berpikir panjang, hanya ingin menolong. Dengan tangan kosong, mereka mengangkat tubuh korban yang masih hidup, menyeret mereka menjauh dari kobaran api. Beberapa bahkan masuk kembali ke dalam bangunan yang terbakar, meski api terus membesar. Para sopir taksi dan penduduk lokal ikut serta, menjadikan mobil mereka sebagai ambulans darurat, mengangkut korban menuju rumah sakit terdekat. Namun jumlah korban begitu banyak. Rumah sakit Sanglah, rumah sakit terbesar di Denpasar, langsung kewalahan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, ratusan korban berdatangan. Koridor penuh sesak, ruang gawat darurat meluap, dan dokter serta perawat harus bekerja tanpa henti. Mereka harus membuat keputusan sulit. Siapa yang harus segera ditangani, siapa yang bisa menunggu, dan siapa yang sayangnya tidak lagi memiliki harapan. Banyak korban yang mengalami luka bakar parah. Kulit mereka melepuh, beberapa tidak mampu lagi mengenali wajah sendiri. Tangisan kesakitan memenuhi ruangan, bercampur dengan bau asap, darah, dan obat-obatan. Para tenaga medis bekerja sekuat tenaga. Mereka kehabisan perban, kehabisan obat bius, bahkan kehabisan cairan infus. Tetapi mereka tidak berhenti. Dalam situasi darurat, segala sesuatu bisa digunakan. Selimut dijadikan perban, botol air mineral dipakai untuk membasuh luka, dan tenaga sukarela dipanggil untuk membantu apapun yang bisa mereka lakukan. Sementara itu, berita tentang ledakan mulai menyebar dengan cepat. Wartawan lokal yang pertama kali tiba di lokasi langsung menyiarkan kondisi darurat. Dalam hitungan jam, berita ini sudah sampai ke luar negeri. Australia menjadi salah satu negara pertama yang menerima kabar, karena banyak warganya berada di Bali malam itu. Telepon di rumah-rumah keluarga di Sydney, Melbourne, dan Perth berdering tanpa henti. Orang-orang cemas menanyakan kabar anak, saudara, atau teman mereka yang sedang berlibur di Bali. Di Bandara Ngurah Rai, suasana menjadi kacau.
Wisatawan asing berusaha meninggalkan Bali sesegera mungkin, sementara pesawat-pesawat khusus dari Australia bersiap datang untuk mengevakuasi korban. Pemerintah Indonesia langsung mengumumkan keadaan darurat, mengerahkan pasukan polisi, tentara, dan tim medis tambahan untuk membantu situasi. Meski keadaan penuh kepanikan, di tengah kegelapan itu lahir pula kisah keteguhan hati. Seorang warga lokal menceritakan bagaimana ia menyelamatkan 3 orang asing yang terjebak di dalam bangunan yang terbakar. Ia tidak peduli bahwa tubuhnya ikut terbakar api kecil saat menarik korban keluar. Baginya, nyawa orang lain sama berharganya dengan nyawanya sendiri. Ada juga seorang turis yang meski terluka parah tetap menolong orang lain, menuntun mereka menuju jalan keluar. Kisah-kisah keberanian itu menjadi cahaya kecil di tengah gelapnya tragedi. Di rumah sakit, dokter-dokter dari negara lain segera berdatangan. Tim medis dari Australia, Singapura, dan negara lain datang membawa peralatan modern, terutama untuk menangani korban luka bakar. Dalam beberapa hari pertama, puluhan korban dievakuasi ke Darwin dan Perth menggunakan pesawat militer. Proses evakuasi itu sangat sulit. Banyak korban harus dipindahkan dengan hati-hati karena luka bakar membuat tubuh mereka rapuh. Tetapi kerjasama lintas negara akhirnya menyelamatkan banyak nyawa. Di sisi lain, aparat keamanan mulai bergerak. Mereka mengamankan lokasi, menutup jalan, dan mulai mengumpulkan barang bukti. Potongan kendaraan, serpihan bom, dan sisa-sisa bahan kimia dikumpulkan untuk diteliti. Polisi Indonesia bekerja sama dengan kepolisian Australia dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Operasi Aliansi. Kolaborasi ini menjadi salah satu operasi investigasi internasional terbesar pada masa itu. Namun malam itu, semua masih dalam suasana mencekam. Warga Bali yang biasanya menyambut wisatawan dengan senyum kini diliputi kesedihan. Hotel-hotel yang sebelumnya penuh mendadak sepi. Turis asing bergegas pulang, meninggalkan pulau yang tiba-tiba kehilangan citra damainya. Bagi keluarga korban, malam itu adalah awal dari mimpi buruk panjang. Di rumah sakit, banyak orang yang berusaha mencari orang tercinta. Ada yang berjalan dari ruang ke ruang, menyebutkan nama, berharap ada jawaban. Tetapi seringkali yang mereka temukan hanyalah kabar duka. Identifikasi korban sangat sulit dilakukan karena banyak tubuh yang terbakar parah. Proses ini membutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Namun di tengah segala kepedihan muncul pula keteguhan hati untuk bangkit. Warga Bali menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Mereka membuka rumah untuk menampung keluarga korban, menyediakan makanan bagi relawan, dan membantu dalam proses identifikasi. Masyarakat internasional pun menunjukkan dukungan. Dari berbagai negara, ucapan belasungkawa berdatangan, bersama dengan tawaran bantuan medis dan logistik. Hari-hari setelah ledakan adalah hari-hari penuh duka, tetapi juga penuh keberanian. Di jalan-jalan Kuta, reruntuhan masih berasap. Namun di sana pula orang-orang mulai meletakkan bunga, lilin, dan foto-foto korban. Mereka berkumpul dalam diam, berdoa, dan mencoba menguatkan diri. Bali yang porak-poranda mencoba bangkit kembali, meski luka itu masih sangat baru. Tragedi itu menunjukkan dua sisi manusia. Di satu sisi ada kegelapan, kebencian, dan kehancuran yang ditimbulkan oleh mereka yang merencanakan serangan. Namun di sisi lain ada keberanian, kepedulian, dan keteguhan hati mereka yang menolong, meski nyawa mereka sendiri terancam. Malam 12 Oktober 2002 akan selalu dikenang sebagai malam yang menguji kemanusiaan. Malam yang membawa duka, tetapi juga memperlihatkan bagaimana orang-orang bisa saling menguatkan. Dari kekacauan lahirlah solidaritas. Dari evakuasi yang sulit lahirlah kerjasama lintas bangsa. Dan dari penderitaan lahir keteguhan hati untuk tidak pernah menyerah. Setelah malam kelam 12 Oktober tahun 2002, Bali berubah menjadi pusat perhatian dunia. Ledakan besar yang merenggut ratusan nyawa bukan hanya tragedi kemanusiaan, tetapi juga sebuah tantangan besar bagi aparat keamanan. Pertanyaan terbesar segera muncul di benak semua orang. Siapa yang berada di balik serangan itu? Bagaimana mereka bisa menyiapkannya? Dan apa tujuan mereka sebenarnya? Tidak butuh waktu lama bagi pemerintah Indonesia untuk menyatakan bahwa serangan ini adalah aksi terorisme. Presiden saat itu menyampaikan duka mendalam.
sekaligus mengumumkan bahwa aparat kepolisian akan membentuk tim khusus untuk melakukan investigasi. Polisi Indonesia bergerak cepat, dan untuk pertama kalinya dalam skala besar, mereka bekerja sama erat dengan kepolisian Australia. Kolaborasi ini kelak dikenal sebagai Operasi Aliansi, sebuah operasi investigasi internasional yang kemudian menjadi contoh sukses kerja sama lintas negara. Langkah pertama adalah mengamankan lokasi ledakan. Jalan Legian ditutup rapat, garis polisi dipasang, dan tim forensik mulai bekerja. Mereka mengumpulkan setiap serpihan yang ditemukan di sekitar lokasi. Dari potongan besi yang terbakar, kabel-kabel yang meleleh, hingga pecahan kaca yang berserakan. Setiap potongan dianggap penting, karena bisa menjadi petunjuk untuk mengungkap siapa yang merancang bom itu. Tim forensik bekerja tanpa henti, siang dan malam. Mereka mengukur kawah yang ditinggalkan ledakan, menganalisis arah ledakan, dan mencoba memperkirakan bahan peledak yang digunakan. Hasil awal menunjukkan bahwa bom yang meledak di depan Sari Club memiliki daya ledak sangat besar, jauh melampaui bom rakitan biasa. Dari sisa-sisa yang ditemukan, terungkap bahwa bahan utama bom adalah amonium nitrat, yang biasanya digunakan sebagai pupuk, tetapi dengan campuran tertentu bisa menjadi bahan peledak dahsyat. Di saat yang sama, polisi juga mulai mengumpulkan keterangan saksi mata. Mereka mewawancarai orang-orang yang selamat, para pedagang di sekitar lokasi, dan siapa saja yang mungkin melihat sesuatu mencurigakan sebelum ledakan. Dari keterangan inilah polisi mulai mendapatkan gambaran. Ada yang mengatakan bahwa mereka melihat sebuah van putih Mitsubishi L300 diparkir di depan Sari Club sebelum ledakan. Ada pula yang menyebutkan bahwa seorang pria masuk ke dalam Paddy's Pub membawa sesuatu yang aneh sebelum bom pertama meledak. Petunjuk demi petunjuk mulai terhubung. Dari nomor rangka mobil van yang ditemukan di lokasi, polisi melacak siapa pemiliknya. Ternyata mobil itu dibeli dengan nama orang yang tidak jelas. Namun melalui jaringan informasi dan kerjasama dengan masyarakat, akhirnya identitas pemilik asli bisa diketahui. Nama Amrozi pun muncul ke permukaan. Amrozi adalah seorang pria dari Jawa Timur. Ia dikenal sebagai sosok yang ramah dan sering bercanda, tetapi diam-diam terlibat dalam jaringan yang lebih besar. Polisi yang menyelidiki si jejak Amrozi menemukan bahwa ia memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh penting Jemaah Islamiyah, sebuah organisasi yang sudah lama diawasi karena dugaan keterlibatannya dalam aksi teror di Asia Tenggara. Penangkapan Amrozi menjadi titik penting. Ia ditangkap di rumahnya pada awal November tahun 2002, hanya beberapa minggu setelah tragedi. Dalam pemeriksaan, Amrozi mengaku ikut membeli bahan kimia yang digunakan untuk membuat bom. Ia bahkan tertawa saat ditanya oleh polisi, sehingga dijuluki media sebagai si tukang bercanda. Namun dari keterangan Amrozi, polisi mendapatkan banyak informasi penting tentang siapa saja yang terlibat. Nama-nama lain pun mulai muncul, seperti Ali Gufron atau Muklas, Imam Samudra, dan Ali Imron. Mereka adalah bagian dari jaringan yang lebih besar, dengan peran yang berbeda-beda. Ali Gufron dianggap sebagai otak perencana, Imam Samudra sebagai koordinator teknis, dan Ali Imron sebagai orang yang ikut merakit serta mengantarkan bom. Operasi pencarian mereka tidak mudah. Para pelaku berpindah-pindah tempat, bersembunyi di rumah kerabat, atau menyamar untuk menghindari kejaran polisi. Namun dengan kerjasama intensif antara polisi Indonesia dan Australia, satu persatu akhirnya tertangkap. Polisi juga menemukan tempat perakitan bom di Jawa. Dari lokasi itu, mereka mendapatkan bukti-bukti kuat berupa sisa bahan kimia, peralatan merakit, serta dokumen-dokumen yang menunjukkan perencanaan matang. Temuan ini membuktikan bahwa serangan di Bali bukanlah tindakan spontan, melainkan sebuah operasi besar yang direncanakan dengan teliti selama berbulan-bulan. Selain penangkapan para pelaku utama, polisi juga menelusuri jaringan yang lebih luas. Mereka menemukan bahwa serangan ini didukung oleh kelompok Jemaah Islamiyah yang memiliki koneksi internasional. Beberapa tokoh penting organisasi itu bahkan berada di luar negeri, sehingga kerjasama intelijen antar negara menjadi semakin intensif. Di tengah proses investigasi, publik terus mengikuti perkembangan berita dengan penuh perhatian.
Setiap penangkapan baru langsung menjadi headline media. Masyarakat Bali yang masih berduka mengikuti proses ini dengan harapan bahwa keadilan akan ditegakkan. Para keluarga korban di Australia, Eropa, dan berbagai negara lain juga menunggu kabar, ingin melihat siapa yang akan bertanggung jawab atas hilangnya orang-orang yang mereka cintai. Namun perjalanan pengungkapan ini tidak selalu mulus. Ada perdebatan mengenai bagaimana para pelaku harus diadili. Apakah cukup dengan hukum nasional atau perlu ada pengadilan khusus internasional? Pada akhirnya, pemerintah Indonesia memutuskan bahwa semua pelaku akan diadili di Pengadilan Indonesia dengan prosedur hukum yang berlaku. Keputusan ini mendapat dukungan luas karena menunjukkan bahwa Indonesia mampu menegakkan hukum di tanahnya sendiri. Operasi besar-besaran ini akhirnya mengarah pada penangkapan 3 tokoh utama, Amrozi, Muklas, dan Imam Samudra. Sementara itu, Ali Imron yang juga terlibat dalam perakitan bom menyerahkan diri. Dari kesaksian Ali Imron, detail rencana semakin jelas. Ia mengaku menyesal dan memberikan informasi lengkap tentang bagaimana bom dibuat, bagaimana mobil diisi dengan bahan peledak, dan bagaimana serangan itu dijalankan. Keterangan Ali Imron menjadi kunci penting bagi polisi dan jaksa dalam membangun kasus. Ia menjelaskan bagaimana kelompok itu melakukan survei lokasi, bagaimana mereka memilih Legian karena ramai oleh turis asing, dan bagaimana mereka membagi peran masing-masing. Pengakuan itu menguatkan bukti forensik yang sudah dikumpulkan dari lokasi ledakan. Publik dunia mengikuti perkembangan ini dengan penuh perhatian. Media internasional menyoroti proses investigasi yang cepat, dan banyak yang terkejut bahwa dalam waktu relatif singkat, identitas para pelaku sudah bisa diungkap. Ini menunjukkan bahwa kerjasama internasional, khususnya antara Indonesia dan Australia, bisa menghasilkan sesuatu yang konkret. Namun meski para pelaku utama sudah ditangkap, rasa sakit dan trauma yang ditinggalkan tragedi itu tidak mudah hilang. Di Bali, keluarga korban masih berkumpul setiap malam di lokasi kejadian, menyalakan lilin, dan berdoa. Di Australia, upacara peringatan digelar dengan ribuan orang hadir untuk mengenang mereka yang telah pergi. Semua itu menjadi pengingat bahwa keadilan memang penting, tetapi duka yang ditinggalkan akan tetap ada. Perburuan dan pengungkapan ini bukanlah akhir, melainkan bagian dari perjalanan panjang menuju keadilan. Para pelaku telah tertangkap, tetapi ideologi yang melatar belakangi aksi itu masih ada. Inilah tantangan yang kemudian harus dihadapi Indonesia dan dunia. Bagaimana mencegah agar tragedi seperti ini tidak pernah terulang lagi. Setelah penangkapan para pelaku utama tragedi bom Bali tahun 2002, perhatian masyarakat dunia beralih pada proses pengadilan. Inilah momen yang sangat dinanti, bukan hanya oleh keluarga korban, tetapi juga oleh bangsa Indonesia dan komunitas internasional. Semua ingin melihat bagaimana hukum ditegakkan, bagaimana para pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan bagaimana sistem peradilan Indonesia menghadapi kasus terorisme terbesar yang pernah mengguncang negeri ini. Persiapan sidang dimulai dengan pengumpulan bukti-bukti yang sudah diperoleh dari proses investigasi. Polisi menyerahkan barang bukti berupa serpian bom, rangka mobil van Mitsubishi L300 yang digunakan sebagai bom mobil, sisa bahan kimia dari lokasi perakitan, hingga dokumen-dokumen dan catatan yang ditemukan saat penangkapan. Kesaksian saksi mata, korban selamat, serta pengakuan dari para pelaku, terutama Ali Imron, juga menjadi bagian penting dalam berkas perkara. Pengadilan dilakukan di Denpasar, Bali. Lokasi sidang dijaga ketat oleh aparat keamanan. Setiap hari, ratusan polisi bersenjata lengkap mengamankan area sekitar pengadilan. Kendaraan yang masuk diperiksa dengan detail, pengunjung diperiksa satu persatu. Bahkan anjing pelacak dikerahkan untuk memastikan tidak ada ancaman baru. Pengamanan ini memang diperlukan, karena ancaman aksi teror susulan selalu ada. Terlebih ketika jaringan yang lebih besar seperti Jemaah Islamiyah belum sepenuhnya dilumpuhkan. Sidang pertama dimulai pada pertengahan tahun 2003. Ruang sidang dipenuhi oleh media lokal dan internasional. Kamera televisi, wartawan cetak, dan jurnalis asing berdesakan untuk meliput jalannya proses. Keluarga korban, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri, juga hadir.
Mereka duduk di kursi pengunjung dengan wajah serius. Sebagian meneteskan air mata ketika mengingat kembali apa yang terjadi pada malam kelam itu. Terdakwa pertama yang diadili adalah Amrozi. Saat memasuki ruang sidang, Amrozi tampak tenang. Bahkan ia sempat tersenyum dan melambaikan tangan ke arah wartawan. Sikap ini membuat banyak orang marah. Media kemudian menjulukinya sebagai si tukang bercanda karena ia kerap tertawa dalam persidangan. Namun di balik senyumannya, dakwaan yang dibacakan jaksa sangat berat. Amrozi dituduh terlibat langsung dalam pembelian bahan kimia, pembelian mobil van, dan membantu persiapan perakitan bom. Jaksa menekankan bahwa meskipun Amrozi tidak menekan tombol pemicu bom secara langsung, ia tetap memiliki peran vital dalam keberhasilan serangan itu. Tanpa dirinya, bahan peledak tidak akan terkumpul dan mobil tidak akan tersedia. Dengan kata lain, perannya sama pentingnya dengan eksekutor. Sidang demi sidang berlangsung panjang. Jaksa menghadirkan saksi ahli, termasuk pakar forensik, pakar bahan peledak, serta aparat kepolisian yang ikut dalam proses investigasi. Mereka menjelaskan secara detail bagaimana bom dirakit, bagaimana daya ledaknya dihitung, dan bagaimana bahan-bahan itu diperoleh. Semua penjelasan itu membuat publik semakin yakin bahwa tragedi Bali direncanakan dengan sangat matang. Saat giliran pembelaan, pengacara Amrozi berusaha meringankan hukuman dengan alasan bahwa kliennya hanyalah seorang pembantu, bukan otak utama. Namun hakim menilai keterlibatan Amrozi tetaplah besar. Pada akhirnya, setelah melewati rangkaian sidang yang panjang, hakim memutuskan bahwa Amrozi bersalah dan menjatuhkan vonis hukuman mati. Keputusan ini disambut dengan lega oleh sebagian besar keluarga korban. Mereka merasa keadilan mulai ditegakkan, meskipun kehilangan orang tercinta tidak akan pernah tergantikan. Setelah Amrozi, sidang berlanjut ke terdakwa lainnya, yaitu Imam Samudra. Berbeda dengan Amrozi yang tampak santai, Imam Samudra menunjukkan sikap keras. Ia tidak menyesali perbuatannya, bahkan justru membanggakan apa yang telah dilakukan. Dalam pledoi, ia menyampaikan pandangan ideologisnya yang penuh kebencian. Ia menolak disebut sebagai penjahat dan menganggap dirinya pejuang. Pernyataan ini membuat suasana ruang sidang semakin tegang, bahkan membuat sebagian keluarga korban yang hadir menitikkan air mata penuh kemarahan. Imam Samudra didakwa sebagai koordinator teknis. Ia berperan mengatur jalannya perakitan, menentukan strategi, dan mengordinasikan orang-orang yang terlibat. Perannya lebih besar daripada Amrozi, sehingga dakwaan terhadapnya jauh lebih berat. Jaksa menuntut hukuman mati dan hakim akhirnya mengabulkan tuntutan tersebut. Imam Samudra pun divonis hukuman mati. Terdakwa berikutnya adalah Ali Gufron, atau yang lebih dikenal sebagai Mukhlas. Ia adalah salah satu tokoh senior dalam jaringan Jemaah Islamiyah dan dianggap sebagai otak utama perencanaan serangan. Dari hasil investigasi diketahui bahwa Mukhlas berperan dalam menentukan target, mengarahkan logistik, dan memastikan semua anggota kelompok bekerja sesuai rencana. Tanpa dirinya, serangan tidak akan terlaksana. Dalam persidangan, Mukhlas bersikap keras seperti Imam Samudra. Ia tidak menunjukkan penyesalan. Bahkan dalam beberapa kesempatan, ia mengucapkan kata-kata yang menantang. Semua itu semakin mempertegas pandangan hakim bahwa ia adalah tokoh yang sangat berbahaya. Pada akhirnya, Mukhlas juga dijatuhi vonis hukuman mati. Sementara itu, ada satu nama lain yang menarik perhatian publik, yaitu Ali Imron. Berbeda dengan ketiga terdakwa sebelumnya, Ali Imron menunjukkan sikap yang sangat berbeda. Ia mengaku menyesal, menangis dalam persidangan, dan mengakui semua perbuatannya. Ia bahkan memberikan kesaksian rinci yang membantu polisi mengungkap peran masing-masing pelaku. Ia menceritakan bagaimana ia ikut merakit bom, bagaimana mobil diisi dengan bahan peledak, dan bagaimana kelompok itu menjalankan rencananya. Karena sikapnya yang kooperatif, hakim memberikan vonis berbeda. Ali Imron dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bukan hukuman mati. Keputusan ini menimbulkan pro dan kontra. Sebagian keluarga korban bisa menerima karena kesaksiannya membantu pengungkapan kasus. Namun sebagian lain merasa bahwa keadilan seharusnya sama dan ia juga pantas mendapat hukuman mati.
Sidang-sidang para terdakwa ini berlangsung berbulan-bulan. Setiap sidang selalu diliput media, dan setiap keputusan selalu menjadi berita utama. Proses hukum yang panjang ini menjadi bukti bahwa Indonesia berusaha keras menegakkan keadilan, sekaligus menunjukkan kepada dunia bahwa negara ini mampu menangani kasus terorisme dengan serius. Setelah vonis dijatuhkan, perhatian beralih pada proses eksekusi. Eksekusi hukuman mati terhadap Amrozi, Imam Samudra, dan Mukhlas tidak dilakukan segera. Proses hukum memberi mereka kesempatan untuk mengajukan banding, kasasi, dan bahkan gerasi kepada presiden. Semua upaya itu mereka lakukan, tetapi semuanya ditolak. Akhirnya, pada bulan November tahun 2008, 6 tahun setelah tragedi, eksekusi dilakukan. Lokasi eksekusi ditetapkan di Pulau Nusa Kambangan, sebuah pulau yang dikenal sebagai tempat penjara dengan pengamanan tinggi. Eksekusi dilakukan dengan regu tembak, sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Kabar eksekusi ini segera menjadi perhatian dunia. Media internasional kembali menyoroti tragedi bom Bali dan mengingatkan publik tentang luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Di Australia, keluarga korban mengadakan upacara peringatan, menyalakan lilin, dan mengenang orang-orang yang telah tiada. Di Bali, masyarakat juga kembali berkumpul di Monumen Ground Zero, tempat peringatan tragedi itu, untuk mendoakan korban sekaligus menyaksikan berakhirnya perjalanan hukum para pelaku. Meskipun eksekusi telah dilakukan, perdebatan tidak berhenti. Ada yang menganggap bahwa hukuman mati adalah bentuk keadilan yang setimpal. Ada pula yang berpendapat bahwa hukuman mati tidak akan pernah menyembuhkan luka. Namun satu hal yang jelas, proses panjang ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Indonesia. Negara berhasil menegakkan hukum terhadap kasus terorisme terbesar di tanah air, meskipun luka dan trauma tidak akan pernah benar-benar hilang. Sidang, vonis, dan eksekusi para pelaku utama tragedi bom Bali tahun 2002 menjadi babak yang sangat emosional. Bagi keluarga korban, itu adalah momen di mana mereka bisa merasa sedikit lega, meskipun rasa kehilangan tetap menghantui. Bagi bangsa Indonesia, itu adalah pelajaran besar tentang pentingnya persatuan, hukum, dan keberanian menghadapi ancaman terorisme. Tragedi bom Bali tahun 2002 meninggalkan luka mendalam yang tidak berhenti pada malam ledakan itu saja. Dampaknya terasa hingga bertahun-tahun, baik bagi keluarga korban, masyarakat Bali, maupun bangsa Indonesia secara keseluruhan. Bagi keluarga korban, kehilangan orang yang dicintai adalah duka yang tidak pernah tergantikan. Ada anak-anak yang tumbuh tanpa orang tua, ada pasangan yang berpisah untuk selamanya, dan ada orang tua yang harus mengubur anaknya dengan hati hancur. Trauma itu sulit hilang, dan setiap peringatan tragedi, air mata selalu kembali jatuh. Bali sebagai daerah wisata juga merasakan pukulan berat. Ribuan pekerja kehilangan mata pencaharian karena turis takut datang. Jalan Legian yang dulu ramai menjadi sepi. Namun perlahan masyarakat Bali bangkit. Mereka menunjukkan kekuatan luar biasa bersatu membangun kembali pulau mereka dan menjadikan Monumen Ground Zero sebagai pengingat sekaligus simbol perdamaian. Secara nasional, tragedi ini mendorong pemerintah memperkuat keamanan. Dari sinilah lahir Densus 88, satuan khusus anti-teror yang terus menjadi garda terdepan hingga kini. Undang-undang anti-terorisme juga disahkan untuk memastikan para pelaku dihukum setimpal. Dari sisi sosial, tragedi ini mengajarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya toleransi. Para tokoh agama sepakat menegaskan bahwa tidak ada ajaran yang membenarkan pembunuhan massal. Mereka bersatu mengirim pesan damai agar masyarakat tidak terpecah karena perbedaan. Setiap tanggal 12 Oktober, masyarakat berkumpul di Monumen Ground Zero, menyalakan lilin, dan berdoa bagi para korban. Upacara ini bukan hanya mengenang, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebencian tidak boleh lagi menang. Pesan moral yang bisa kita ambil dari tragedi ini adalah bahwa kebencian hanya membawa kehancuran. Persatuan adalah kunci untuk bangkit, dan keadilan pasti akan menemukan jalannya. Dari luka mendalam itu, lahirlah kesadaran bersama bahwa perdamaian jauh lebih berharga daripada mempertahankan dendam. Sahabat-sahabat sekalian, itulah kisah nyata tentang tragedi bom Bali tahun 2002. Sebuah peristiwa kelam yang tidak hanya merenggut ratusan nyawa,
tetapi juga meninggalkan luka yang begitu dalam bagi keluarga korban, masyarakat Bali, dan bangsa Indonesia. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebencian hanya akan melahirkan kehancuran, sementara persatuan, toleransi, dan kasih sayang adalah jalan menuju perdamaian. Semoga tragedi ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga kedamaian, saling menghormati, dan tidak memberi ruang sedikit pun bagi kekerasan. Terima kasih telah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat sekalian tidak ketinggalan kisah nyata lainnya di channel Misteri Tejo. Semoga sahabat semua selalu diberi kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.